Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arya Danu Tirta dengan nomor NPM 210430101993. Di sini saya akan menjelaskan tentang sejarah humas atau sejarah public relation di Indonesia. Sejarah PR berkembang pada abad ke-15, namun berkembang pesat pada abad ke-19 dan pada awal abad ke-20. Namun di Indonesia, perkembangan PR dibagi menjadi 5 periode sesuai dengan sejarah dan peristiwa yang terjadi di Indonesia itu sendiri. Periode yang pertama yaitu perkembangan awal. Para pakar hubungan masyarakat humas di Indonesia seperti Alwi Dahlan dan W. Nuradi sepakat bahwa praktek PR atau humas di Indonesia sama usianya dengan usia Republik Indonesia. Mengumumkan kemerdekaan merupakan kegiatan PR yang bertujuan untuk memperkenalkan Indonesia sebagai negara yang baru merdeka dan juga untuk mendapatkan pengakuan internasional. Tentu sebenarnya praktik PR sendiri sudah dilakukan sejak zaman kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia dan juga sebelum kemerdekaan diumumkan. Tapi praktek ini tidak disebut kegiatan PR, tapi lebih ke kampanye informasi. Kemudian periode yang kedua yaitu datangnya perusahaan-perusahaan multinasional. Setelah pendeklarasian kemerdekaan, tepatnya pada tahun 1950, terciptanya era baru pada dunia PR, di mana banyaknya perusahaan-perusahaan multinasional mulai berdatangan, seperti Saltek, Pacific International, Stanford, dan lainnya. Perusahaan-perusahaan ini menganggap PR sangat penting dengan tujuan untuk memperkenalkan perusahaan tersebut, serta untuk membangun komunitas dan reputasi pada publik. PR juga mulai berkembang di bidang pemerintah dengan dibentuknya bagian humas pada RRI dan Kepolisian Republik Indonesia. Meskipun PR sudah masuk dalam struktur organisasi mereka, dalam prakteknya keefektifan dari PR sendiri. Kemudian pada periode ketiga yaitu pemerintahan Orde Baru. Pada masa Orde Baru di bawah kepemimpinan Presiden Soeharto, pemerintah berfokus pada pembangunan ekonomi negara sehingga banyak kebijakan yang dikeluarkan oleh pemerintah. Salah satu kebijakan yang dikeluarkan adalah Undang-Undang PMA tahun 1967, yaitu kebijakan pemerintah untuk menarik modal asing. Ini berakibat banyaknya permintaan jasa konsultasi termasuk konsultasi PR pada tahun 1970-an. Perkembangan yang terjadi di Indonesia pada periode yang sama adalah dibentuknya Barko Humas atau Badan Koordinasi Hubungan Masyarakat di tahun 1970. Kemudian dibentuklah Perhumas atau Perhimpunan Hubungan Masyarakat pada tahun 1972. Perhumas sendiri didirikan sebagai usaha untuk meningkatkan profesionalisme pada praktis PR. Kemudian ada periode yang keempat, yaitu adalah periode yang ekspansi besar-besaran perusahaan swasta di Indonesia. Pada periode ini, pemerintah membuat kebijakan, yaitu deregulasi perbankan pada tahun 1983 dan adanya privatisasi di berbagai sektor ekonomi yang mendorong semakin besarnya permintaan praktek PR profesional. Namun tingginya permintaan akan PR profesional ini tidak diimbangi dengan ketersediaan praktisi PR yang memiliki kualifikasi memadai. Dengan keadaan seperti ini, mulai bermunculan perusahaan di bidang PR dan kemudian dibentuklah APRI atau Asosiasi Perusahaan Public Relation. Dan pada April 1987 yang merupakan tonggak penting dalam perkembangan PR di Indonesia. APRIS didirikan dengan tujuan untuk meningkatkan profesionalisme humas di Indonesia. Kemudian ini adalah periode yang terakhir atau periode kelima, yaitu pasca Orde Baru pada pertengahan tahun 1998. Perkembangan PR di Indonesia juga berjalan sejajar dengan perkembangan pemerintah dan politik Indonesia. Pada masa ini yaitu pasca Orde Baru tahun 1998, adanya pengakuan kebebasan berkomunikasi. Dengan ini muncul pula pengakuan jaminan terhadap hak untuk memperoleh serta menyebarkan informasi sebagai hak masyarakat untuk mendewasakan diri. Selain kebijakan tersebut, satu kebijakan penting yang muncul adalah kebebasan pers. Pada era ini, praktek PR sudah mengarah pada model humas simetris dua arah, yaitu cara ideal meningkatkan reputasi organisasi di antara target audiens dengan menggunakan komunikasi dua arah yang terjadi antara kedua belah pihak. Ini tentu membuat PR Indonesia berubah menjadi lebih terbuka dan secara otomatis komunikasi antara PR dan publik juga menjadi komunikasi dua arah. Itu adalah 5 periode yang terjadi di Indonesia tentang sejarah PR. Sekian penjelasan mengenai sejarah PR di Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.